Siap, gerak. Silakan berdiri. Kepada ibu guru kita ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Apa kabar semuanya? Baik. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, silakan kepada ketua kelas agar memimpin doanya supaya apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan ilmu yang Anda pelajari berkah dan dapat Anda amalkan di bagi masyarakat yang akan membutuhkannya. Oke, silakan. Duduk siap, gerak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mengenai ini ada nggak yang tidak ada? Ada. Siapa namanya? Siap, saya salah dulu. Hasanul Arifin. Iya, Bu. Masih tetap keadaan sakit ya? Iya, Bu. Oke. Pesan hidup sama kalian tetap jaga kesehatan, jauhi obat-obatan terlarang seperti narkoba, minuman keras. Pokoknya segala obat-obatan yang dapat mengganggu kesehatan Anda. Kemudian nanti ketika Anda berkendara sebelah berhati-hati, jangan nyebut-nyebut, jangan anggap nanti jalan itu adalah milik Anda. Ya kan? Kalau Anda nanti sampai jatuh, bakalan Anda yang sakit. Kalau Anda sudah sakit, gak bakalan bisa lagi Anda belajar. Dari Hasanul Anda bisa menjadikan itu sebagai motivasi untuk selalu berhati-hati ketika Anda berkendara. Sebelum kita lanjut ke materinya, ada yang dapat menyampaikan bagaimana yang dikatakan dengan pendapatan penghasilan dalam pendapatan produksinya? Pendekatan produksi adalah dengan menjumlahkan seluruh nilai tambah yang ada di dalam setiap sektor produksi. Yang kedua, pendekatan pendapatan. Ada yang dapat menyampaikannya? Tadi kan pendekatan produksi. Sekarang yang kedua adalah pendekatan pendapatan atau penerimaan. Pendapatan nasional dalam pendekatan pendapatan secara menjumlahkan seluruh pendapatan yang diberikan masyarakat sebagai bentuk faktor produksi atau penyerahan faktor produksi kepada rumah tangga produsen. Dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima oleh para pelaku faktor produksi, mulai dari penerimaan sewa, penerimaan upah, penerimaan laba, penerimaan modal. Mengenai kompetensi dasarnya masih sama seperti minggu yang lalu ya. Di sini disampaikan tujuan pembelajarannya adalah setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini nanti dengan pembelajaran model problem based learning ini, Anda akan dihadapkan kepada suatu permasalahan. Model ini nanti Anda akan dihadapkan kepada suatu permasalahan dan di sini nanti akan Anda pecahkan permasalahan itu. Bagaimana cara Anda memecahkannya? Kemudian kalau metode apa ini itu adalah dengan cara Anda nanti berdiskusi. Jadi bukan sendiri-sendiri Anda melaksanakannya, mengerjakannya, tetapi secara berkelompok. Lanjut. Kalau aspek penilaiannya masih sama ya nak? Seperti yang lalu. Amati gambar yang ada di depan. Kita akan membahas mengenai metode penghitungan pendapatan nasional melalui pendekatan pengeluaran. Sebelum nanti jelaskan mengenai pendekatan pengeluaran ini, silakan Anda amati gambar yang ada di depan. Di situ.
Berarti di situ ada terjadi transaksi antara penjual dengan pembeli. Yang lain Nak? Yang lain? Kita akan bahas mengenai pengeluaran. Kalau si penjual itu dia mengeluarkan atau menerima enggak? Menerima bayaran dari si pembeli. Yang kita kategorikan di situ sedang mengeluarkan itu yang mana? Si pembeli. Berarti di sini yang si pembeli itu sedang mengeluarkan uangnya untuk memenuhi kebutuhannya. Dia menginginkan suatu barang kan? Kemudian ketika dia menginginkan suatu barang, dia harus berkewajiban mengeluarkan uang, kan suatu keinginan yang mau dia beli. Kemudian gambar kedua, bagaimana? Apa yang dapat Anda lihat di situ? Pabrik jalan, aspal jalan, terus apa lagi Nak? Ada nggak di situ? Berarti di situ sedang ada kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang dalam gambar. Oke, itu dapat kita katakan kalau gambar yang pertama tadi adalah di situ sedang ada apa? Rumah tangga konsumen yang sedang memenuhi kebutuhan hidupnya. Ketika dia ingin membutuhkan sesuatu, dia harus berkorban mengeluarkan uangnya. Begitu juga dengan ini Nak. Kalau yang kedua ini adalah rumah tangga pemerintah. Rumah tangga pemerintah salah satu pengeluaran yang dikeluarkan adalah ini dengan perbaikan jalan. Biaya untuk memperbaiki jalan ini, apakah biayanya dari masyarakat atau pemerintah? Pemerintah. Jadi inilah salah satu contoh pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam pembangunan jalan. Masih banyak kan? Macam rumah tangga konsumen. Kalau macam kita, banyak kan pengeluaran yang kita lakukan. Membeli sesuatu, membeli baju, membeli beras, ya kan? Atau bahkan mengeluarkan uang untuk membayar SDP, ya kan? Kemudian pemerintah mengeluarkan uang untuk pembiayaan pembangunan jalan. Setelah pembangunan jalan apa lagi? Bansos. Banyak kan yang dilakukan pemerintah untuk membiayai kepada masyarakat. LKPD ini nanti silakan Anda kerjakan setelah Anda mengamati video yang ditayangkannya. Kita kesempatan sekali pendapatan negara di awal tahun ini masih tertekan. Selain karena pandemi, kontraksi rumah negara juga dipengaruhi oleh harga minyak. Data dari Kementerian Keuangan mencatat penerimaan negara sepanjang Januari tahun ini berada di 81 triliun rupiah. Ini dari pajak serta bea cukai. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, saat belum pandemi, penerimaan ini turun 5,2%. Dari sisi pajak, penerimaan dari migas tergerus hampir 20% karena harga minyak yang lebih rendah dari awal tahun. Nah, semasa pandemi ini ada pembebasan bea masuk dan pajak bagi impor alat kesehatan dan vaksin saudara. Karena kebutuhan di sektor kesehatan sangat esensial. Sejak awal tahun, total fasilitas bebas bea masuk ini mencapai 234,26 miliar rupiah untuk fasilitas impor alat kesehatan. Sedangkan untuk fasilitas impor vaksin menyentuh 551,06 miliar rupiah. Ini untuk impor 29,3 juta dosis vaksin. Dan saudara, insentif pajak juga bertebaran seperti PPh 21 ditanggung pemerintah. Ini pula yang membuat penerimaan pajak berkurang. Selain karena memang kegiatan ekonomi belum pulih sepenuhnya dari pandemi. Dan sepanjang 2020 yang paling banyak menikmati insentif pajak ini
ini mengatur